Halo guys, akhirnya sekarang aku bisa lagi untuk bikin video trading setelah kemarin ada beberapa halangan yang tentunya sangat tidak mengenakan sampai akhirnya aku belum sempat bikin video trading lagi gitu. Padahal aku pengen banget sih bikin video kayak gini biar bisa mengedukasi kalian juga gitu. Oke, lanjut aja. Sekarang aku udah buka market crypto. Aku pakai, tunggu ya, bentar, karena aku udah terlanjur bikin garisnya, jadi aku mau bikin garis dulu. Nah, di sini aku mau tunjukin, aku pakai indikator MA garis rata-rata periode 7 dan Bollinger Band periode 10. Pertama-tama gue mau jelasin ke kalian dulu kenapa aku trading pakai akun demo. Jadi aku kemarin loss dan lossnya itu cukup dalam, bukan cukup dalam lagi sih, bener-bener tuh tabungan aku habis semuanya sampai Maya berat banget lah. Tapi gue nggak mau berhenti sampai di situ gitu. Jadi kayak gue kan di saat gue loss, gue selalu nonton video-video edukasi dari teman-teman kakak-kakak yang trading, dan mereka bener-bener menginspirasi gue buat terus berusaha. Kalau emang gue ngerasa passion gue tuh di trading, kenapa gue nggak kejar gitu, kenapa gue nggak berusaha untuk terus belajar gitu. Jadi gue kan ada usaha, dan usaha itu juga untuk saat ini menurun. Jadi gue buat cari tabungan, uang nganggur tuh buat trading lagi agak susah gitu. Jadi gue memutuskan kali aja di YouTube ini gue bisa berkarya dan bisa juga mendapatkan penghasilan utama. Karena jujur gue tuh masih jatuh cinta dengan trading ini gitu. Gue ngerasa passion gue di sini, cuma nggak tahu kenapa ya, mungkin kalau gue loss karena pengalaman gue juga baru beberapa bulan. Jadi gue kenal trading tuh baru tahun ini, dan setelah gue dengar cerita-cerita dari kakak-kakak trader di YouTube, ternyata mereka pengalamannya udah bertahun-tahun, dan kebanyakan 1-2 tahun pertama itu pasti loss. Jadi setelah gue merenung gitu, mereka juga ternyata udah pernah ada di posisi gue, dan gue pikir, gue melihat mereka gitu, mereka bisa bangkit. Kalau mereka bisa, gue juga pasti bisa gitu. Sekalipun ya memang kadang kalau kita lihat ya, mereka kebanyakan laki-laki tuh orangnya lebih kuat, lebih nggak terlalu pusing lah dengan pikiran orang lain atau dengan keadaan yang terjadi sama dia. Sekalipun memang bener-bener down, tapi kalau menurut gue ya, laki-laki kan pikirnya pakai logika gitu, jadi kemungkinan mereka cepat bangkit itu lebih besar daripada perempuan gitu. Dan juga di sini gue mau kasih tahu ke kalian, alasan gue loss itu bukan karena teknik yang gue tahu, tapi karena psikologi gue. Gue tuh nggak, orangnya mudah sakit hati, suka banget overthinking gitu, jadi kepikiran. Jadi gue tuh kalau sign buat trading di saat gue lagi ada problem, pasti loss. Dan gue udah tahu hasilnya gue loss, tapi gue maksain. Kenapa? Karena posisi gue masih ada saldo, dan gue mau kalau problem itu bukan jadi halangan buat gue. Tapi ternyata gue salah. Gue bisa bangkit, bisa, tapi harusnya gue kontrol dulu lah emosi gue, psikologi gue, sampai akhirnya gue benar-benar tenang, baru trading lagi. Pokoknya saat ini alasan gue pakai akun demo karena gue udah nggak ada saldo, tapi gue mau mengedukasi teman-teman gitu. Dan menurut gue juga kalau mau tunggu-tunggu gue harus ada saldo dulu baru gue trading dan bikin video di YouTube, kayaknya lama banget. Dan kayaknya sama aja sih gitu kalau misalnya kita trading di akun demo dengan di akun real. Kalau misalnya kalian ngikutin Ko Erwin, kalian bisa lihat di video-video yang udah ada di bawah, dia pernah membandingkan akun demo dengan akun real, dan itu bener-bener sama gitu. Jadi gue pikir ya udah deh, karena sama kan, jadi gue bakalan trading pakai akun demo. Kembali lagi ya, gue kasih tahu, kalau gue dengan teknik yang bagus aja bisa loss,
Berarti harus kalian ingat kalau mau trading itu gak cuma tentang teknik, tapi psikologi, emosi, money management itu penting banget. Buktinya gue udah tahu teknik, tapi kok gue masih loss gitu. Ya itu karena psikologi gue yang bener-bener gue belum bisa mengontrol diri gue gitu. Oke, kita udah terlalu lama berbincang-bincang. Langsung aja. Di sini gue mau open posisi 700.000. Kalau misalnya gue tuh pakai garis-garis kayak gini biar gue lebih cepat memahami mana garis support dan resistennya. Oh iya, by the way teknik yang gue pakai juga ngelihat garis support dan resisten. Di sini gue bakalan open posisi turun. Alasannya kenapa? Kalian bisa lihat dari garis Bollinger Band-nya ini, dia udah rapat gitu. Jadi kayak di atas dan di bawah tuh udah mulai ketutup. Yang tandanya dia nggak bakal ngikutin tren gitu. Terus abis itu kalian bisa lihat juga di candle yang sebelumnya yang warna merah, dia nggak melewati garis resistennya. Jadi otomatis kemungkinan besar di sini dia bakalan turun. Dan alasan berikutnya adalah kalau kalian mau lihat ini yang di sini, dia itu trennya kan turun, bukan naik. Jadi ada kemungkinan dia bakalan turun. Sekalipun memang ada alasan kalaupun dia di sini hijau ya, kemungkinan alasan besarnya karena dia udah di atas garis MA. Kalau sampai dia hijau. Tapi kalau sampai dia merah ya itu alasan yang udah gue kasih tahu tadi sebelumnya. Oke, ternyata kita loss 2 kali. Nggak apa-apa, di sini dia udah tembus dan gue bakalan open posisi naik. Ya, malah kedorong dong. Di sini alasan gue open posisi naik karena candlenya udah tembus garis resistennya. Jadi kalau misalnya tadi dia nggak tembus, kemungkinan besar dia bakalan turun lagi ke bawah. Tapi karena di sini dia tembus, ya dia bakalan mantul terus gitu ke atas. Ayo dong naik. Nah tuh mantap. Di sini gue mau open posisi turun, alasannya karena dia nggak tembus nih, kalian bisa lihat nih garis yang ini dia nggak tembus lagi ke atas gitu. Jadi kemungkinan besar dia akan turun. By the way di sini gue nggak pakai teknik kompensasi, kayaknya kita gedein aja ya saldonya. Waduh, kalau di sini dia tembus, kemungkinan besar sih dia bakalan naik lagi ke atas gitu. Makanya kenapa para trader selalu mengajarkan kompensasi, karena kadang teknik kita tuh suka meleset gitu, dan cara kita mengatasinya yaitu dengan kompensasi gitu. Gue mau open posisi naik. Alasan gue open posisi naik karena di sini dia udah tembus ya yang ininya tadi di sini gitu. Terus gue geser lagi ke atas. Kalau memang sampai dia merah ke bawah berarti ya dia nggak ngelewatin ini, ya udah di sini gue open posisi turun lagi. Harusnya dia naik ya tuh. Dia naik karena kan dia udah ngelewatin garis resistennya gitu. Terus Bollinger Band-nya ini kalian bisa lihat kalau dia semakin lebar berarti ada kemungkinan dia bakalan ngikutin tren, entah tren naik atau tren turun. Tapi kalau dia menutup semakin kayak dari lebar terus tiba-tiba mengecil, berarti ada kemungkinan dia cuma muter-muter di situ doang gitu. Jadi itulah pentingnya indikator Bollinger Band. Di sini wah bingung apakah dia masih bakalan naik atau turun ya, tapi kayaknya dia di sini bakalan turun dan dia udah terlalu jauh ke bawah. Kalau dia agak rada naik ke atas gue open, ya kedorong dong, ya malah kedorong lagi. Waduh,
Di sini gue kedorong dan ternyata dia masih tembus ke atas. Gue pikirnya tadi enggak ya, enggak apa-apa. Alasannya gue open posisi turun karena tadi gue ngeliat dia nggak tembus gitu garis resistennya, tapi tiba-tiba si candlenya ini malah naik ke atas. Oke, kita dapat satu, yang dua itu tuh kedorong gitu. Kalau dia nggak kedorong kayaknya masih dapet sih, tapi karena kedorong ya udahlah ya, udah kedorong juga kita nggak bisa memutar lagi waktunya gitu. Oke, di sini gue masih open posisi turun karena kalau gue lihat ya dari candlenya ini dia udah hijau-hijau terus gitu, dia nggak ada candle nafas. Kalau dia ada candle nafas itu dorongan dia buat terus naik ke atas lebih kuat, tapi dia nggak ada candle nafas gitu. Terus ini juga trennya nggak bener-bener yang bener-bener naik banget gitu kan. Tuh kayak ini kan dia nggak capai, jadinya di sini dia bakalan sideways sih, bisa jadi abis ini dia turun, di sini dia naik lagi. Oke, di sini jangan dulu open posisi karena gue masih bingung dia mau naik lagi atau turun, karena dia masih di atas garis MA. Kalau dia udah di bawah garis MA gue bakalan open posisi turun. Ini dia masih di atas garis MA, kemungkinan besar dia masih ada kemungkinan untuk naik, jadi mending nggak usah gitu, kita open posisi. Oke, dia udah ngelewatin garis MA guys. Nah di sini gue bakalan open posisi turun, tapi gue tunggu candlenya rada naik. Nah, kok open gak sih? Kenapa gue langsung pencet padahal candle yang sebelumnya ini masih jalan? Karena gue yakin banget di next candle yang selanjutnya dia bakalan merah. Karena kalian bisa lihat sendiri kan, dia udah ngelewatin garis MA. Terus habis itu udah ngelewatin juga si garis supportnya ini. Jadi dorongan buat turun itu pasti. Kalaupun dia mau naik lagi ya kemungkinan setelah selesai dari candle yang berjalan ini gitu. Dan kita profitnya di sini bagus banget karena dia bener-bener nyosor turun ke bawah. Saldo tadi seingat gue ada 60 jutaan, sekarang udah jadi 70 jutaan. Nah karena gue udah trading, gue udah ngerekam ini udah 17 menitan. Jadi kalau gue saranin ke teman-teman waktu trading cukup 10-15 menit. Nanti kita bisa lanjut lagi di kemudian hari atau beberapa jam kemudian. Karena kalau misalnya kita terus-terusan trading itu kita bakalan kebawa emosi dan pastinya tamak. Dan gue mau ingetin juga ke kalian, itu alasan kenapa gue loss dan luda sama sekali. Gue gak mau ini terjadi ke kalian. Jujur ya, gue rada sedih juga gitu. Kenapa gue harus trading dengan akun demo? Posisi kalau misalnya mungkin ini akun real, gue bisa profit gitu. Tapi kembali lagi, nasi udah jadi bubur, semua udah terjadi, gak apa-apa. Gue mau minta dukungan doa dari kalian, semoga gue bisa dapat penghasilan. Karena kalau misalnya kita mau trading, kita harus pakai duit nganggur, jangan pakai uang dapur. Kita nggak pernah tahu kita bakalan profit atau loss. Jadi gue juga berusaha mengontrol diri, jangan dulu trading dengan deposit yang benar-benar gede, apalagi harus pakai uang dapur. Gue harus tahan-tahan dulu, dan sampai suatu saat nanti gue berharap gue bisa punya tabungan yang besar yang bisa gue pakai trading lagi. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.